Anda menyaksikan Newsline hari ini bersama saya Naila Husna. Dan saya Jason Sambo. Kalau kita sudah buka informasinya, ini masih terus menyedihkan ya. Keadaan yang terjadi di Gaza, serangan masih terus terjadi dan korban-korban ini terus masih berjatuhan. Dan selain informasi tadi, kami juga akan buka dengan sejumlah informasi yang menjadi trending topic. Setidaknya ada 3 informasi yang akan kami hadirkan. Apa saja? Boleh ditampilkan teman-teman, apa saja yang menjadi trending sampai dengan siang ini? Kita tampilkan di grafis ini dia untuk trending yang pertama terkait pemilihan Ketua MK yang baru. Sudah ada nama dari Ketua MK yang baru ya. Ini pencariannya mencapai 6.000 lebih pada hari ini. Betul, Soehartoyo menggantikan Anwar Usman ya atas putusan MK. Dan berikutnya juga ada anak angkat usir ibunya. Loh, ini kenapa kok bisa diusir ya? Padahal sudah dirawat dari kecil. Ini bahkan sampai dengan 3.000 pencarian. Dan satu lagi terkait Hari Pahlawan yang jatuh pada esok ya 10 November. Pencariannya juga tinggi mencapai lebih dari 8.000 lebih. Nah, kita akan bahas semuanya dalam Newsline hari ini. Nah itu dia ya seputar trending topik, dan kita juga mau menyapa teman-teman yang ada di platform media sosialnya Metro TV, ada di TikTok. Halo teman-teman TikTok, followers TikTok. Hai juga teman-teman yang ada di Instagram. So kalau misalnya kalian punya ide atau komen apapun soal 3 trending topik tadi, boleh langsung ditulis. Dan kita akan langsung ke trending topik yang pertama. Ini yang juga masih hangat pemberitaannya sampai dengan sekarang adalah terkait dengan Ketua baru dari Mahkamah Konstitusi ini, Naila. Iya, Hakim Konstitusi Soehartoyo disepakati menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru. Soehartoyo menggantikan Anwar Usman yang dicopot karena melanggar kode etik berat. Nah, Hakim Konstitusi, Wakil Ketua Hakim Konstitusi Saldi Isra yang tetap menjabat sebagai wakil, ini mengatakan kesepakatan itu berdasarkan hasil diskusi antara Saldi dan juga Soehartoyo yang awalnya sama-sama menyatakan bersedia menjadi Ketua MK. Nah, ini hasil diskusi Soehartoyo dan Saldi Isra kemudian disampaikan kepada 7 hakim konstitusi lainnya, yang kemudian seluruh hakim konstitusi sepakat atas keputusan tersebut. Nah, kalau kita lihat memang kenapa akhirnya hari ini diputuskan ya Soehartoyo menjadi hakim konstitusi yang baru, ini merujuk juga dengan keputusan MK pada Selasa kemarin, bahwasanya Anwar Usman, hakim MK sebelumnya ini dicopot dan kemudian diberikan tenggat waktu hanya 2 kali 24 jam bagi MK untuk bisa memilih lagi Ketua MK yang baru, Naila. Nah ini akhirnya ya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yaitu pemilihan atau tata cara pemilihan Ketua MK ini dengan cara musyawarah dan mufakat ya, melalui rapat permusyawaratan hakim yang tadi digelar ternyata dari pukul 9 hingga sekitar pukul 12. Dan jika rapat permusyawaratan hakim pertama atau rapat pleno pertama ini tidak menemui kata mufakat, maka akan dilakukan rapat secara terbuka. Namun tidak sampai rapat pleno terbuka, melalui rapat pleno tertutup akhirnya sudah diangkatlah dan disepakati secara bersama ya Dr. Soehartoyo sebagai Ketua dari Mahkamah Konstitusi yang baru. Betul, mulai dari hasil inilah kemudian nanti pada Senin pekan depannya Soehartoyo ini akan diambil sumpahnya dan resmi dilantik menjadi Ketua MK yang baru. Nah, kita juga akan melihat lagi atau menilik lagi proses mengapa akhirnya ada perubahan Ketua MK. Ini memang melihat ada sorotan publik terkait dengan kode etik atau pelanggaran kode etik terhadap salah satu dari hakim konstitusi yaitu Anwar Usman yang dinyatakan melakukan pelanggaran kode etik berat, yang mana ini sanksinya adalah pencopotan jabatannya sebagai Ketua MK. Mengapa akhirnya bisa dicopot? Karena ada berbagai laporan yang paling banyak ini merujuk ke sosok dari Anwar Usman itu sendiri terkait dengan dirinya yang dianggap meloloskan dalam tanda kutip salah satu bakal calon wakil presiden yang merupakan keponakannya sendiri yaitu Gibran Rakabuming Raka melalui peraturan atau putusan terkait batas usia capres-cawapres. Ya, ada sejumlah pengamat mengatakan sebetulnya ketika Anwar Usman dicopot dari jabatannya sebagai Ketua dari Mahkamah Konstitusi, itu walaupun pelanggarannya nih masuk ke dalam kode etik berat ya, itu sebenarnya tidak cukup katanya ya bagi sanksi yang diberikan untuk Ketua MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang... Ya, ini dia pernyataan yang disampaikan oleh Saldi Isra selaku wakil ketua dari Mahkamah Konstitusi. Jadi Saldi Isra ini masih menjadi wakil ketua MK dan ternyata dari rapat pleno tertutup yang dihadiri 9 hakim konstitusi, semuanya sepakat menyatakan Soehartoyo sebagai ketua MK dengan sejumlah alasan
Yang pertama adalah karena ada hakim-hakim lainnya yang akan pensiun begitu ya, kemudian juga faktor pengalaman, dan Soehartoyo ini sudah 8 tahun ternyata menjadi hakim konstitusi. Ya, ini sejak tahun 2014 begitu ya, terhitung sudah ada di Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian yang rekam jejaknya sebenarnya sudah dimulai lama di bidang kehakiman ini, sudah mulai tahun 1986. Nah, berikutnya kita dengarkan pernyataan dari Wakil Ketua MK Saldi Isra ini terkait dengan terpilihnya Hakim Konstitusi Soehartoyo menjadi Ketua MK berikut ini. Yang disepakati dari hasil kami berdua tadi adalah untuk menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi ke depan adalah Bapak Dr. Soehartoyo. Dan saya tetap menjalankan tugas sebagai Wakil Ketua. Dan insya Allah hari Senin akan diambil sumpahnya di ruangan ini. Mengucapkan sumpah di ruangan ini, dan artinya mulai hari Senin komposisi kepengurusan Mahkamah Konstitusi akan terpenuhi seperti biasa. Ya, apa kata warganet terpilihnya Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru? Nah, kita akan simak tanggapan-tanggapan yang sudah kami himpun. Ya, ini dari @albert A14 sekian. Usulan terbaik untuk menjadi Ketua MK yaitu Profesor Saldi Isra katanya. Tapi Saldi Isra ini tetap menjalankan fungsinya sebagai wakil ya. Ini dari Erasmo XXX, jangan lupa ada isu lain yaitu siapa Ketua MK. Nah, ini sudah terpilih begitu ya dalam beberapa hari ini. Tadi sudah terpilih dan kita tunggu pada hari Senin nanti akan ada pengangkatan sumpah jabatannya ya. Betul, ini kan yang penting adalah bagaimana kemudian tugas MK untuk bisa mengembalikan kembali kepercayaan publik ya. Dan berikutnya ada @damai sekian. Semoga yang terpilih sebagai Ketua MK nanti adalah hakim yang lurus dan adil katanya, itu harapannya ya. Bukan hakim yang menghamba pada kekuatan politik atau hakim yang bisa dibeli katanya. Kita simak lagi dari @deddyxxx, MK sudah dicopot tapi keputusannya tetap legal, final dan juga mengikat gitu. Jadi cawapres ya, Cawapres ini ilegal itu apa dikatanya? Itu jelas sangat politis nuansanya begitu ya, karena memang sorotannya seperti itu ya Naila. Ya. Banyak yang melihat kemudian ini sebagai bentuk politisasi ya katanya. Meskipun itu juga sudah sempat disanggah ya oleh pernyataan Kemarin yang ya. disampaikan oleh Anwar Usman sendiri yang menyatakan bahwa banyaklah yang dia rasakan terkait fitnahan, kemudian merasa dia dipolitisasi atau juga bahkan yang membuat paling sedih adalah Mahkamah Konstitusi dikatakan sebagai mahkamah keluarga. Ya, itu kemudian yang menjadi respon begitu ya, respon pembelaan dari seorang Anwar Usman kemarin. Nah, berikutnya juga ada @ring1 sekian. Tebakan saya sih, Ibu Eni anak UGM yang gantikan posisi Anwar Usman. Beliau dekat juga sama Pak Jokowi, tapi ternyata tebakannya itu mungkin belum tepat ya, yang menggantikan adalah Soehartoyo. Oke, baiklah. Kemudian kita menuju ke trending topik berikutnya. Yes, tapi nanti kita akan bahas trending topik berikutnya usai jeda berikut ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Newsline. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.